Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Doa saya untuk kalian semuanya, mudah-mudahan kalian semuanya senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi umur panjang, umur yang berkah, umur yang manfaat, dan juga mudah-mudahan dilancarkan rezekinya dan diberi pemahaman atas rezeki yang diberikan. Pada video kali ini saya hanya akan berbagi. Barangkali ada manfaatnya. Namun ketika malah jadi mudorot, mohon diabaikan atau di-skip saja. Karena saya berbagi hanya bagi orang-orang yang sependapat, bagi orang-orang yang sekiranya satu frekuensi dengan saya, atau bagi orang yang memang membutuhkan, saudaraku. Maka dari itu, silahkan bagi saudaraku yang memang suka, hobi, dan sepakat, sependapat, sefrekuensi, silahkan nanti apa yang saya sampaikan di sini terkait dengan keilmuan, dengan wirid, ataupun ijazahan, silahkan bisa diterima dengan cara tulis di kolom komentar, saya terima atau qabiltu. Namun bagi saudaraku yang tidak sepakat, tidak sependapat, tidak sefrekuensi, tidak sejalan, tidak sepemikiran, tolong abaikan video ini tanpa harus berkomentar yang tidak baik. Karena kita sama-sama manusia, tentu saja sama-sama punya kesalahan, dan juga insya Allah setiap manusia punya kebaikan. Ya, seperti itu saudaraku. Adapun amalan yang akan saya bagikan ini hanyalah sebagai pegangan ya, hanya pegangan ataupun hanya sebagai upaya usaha batin. Selebihnya pasrahkan atau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengamalkan sebuah amalan yang mana di dalam kandungannya atau di dalam khasiatnya, misalnya bisa untuk menambah kekuatan zahir dan batin, ataupun menambah energi dan lain sebagainya, itu semuanya adalah upaya yang akan memberi, yang akan mentajribkan keilmuan ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita manusia tidak boleh suudon, tidak boleh berburuk sangka, namun harus husnudon atau berprasangka yang baik. Kenapa? Karena Allah, sesungguhnya Allah ya, sesuai dengan prasangka hambanya. Maaf, mau ngomong kayak gitu saja agak susah. Ya. Allah ya, sesuai dengan prasangka hambanya. Yang dimaksud di sini, ketika kalian berprasangka buruk, maka Allah akan memberikan hal-hal atau sesuatu yang dinilai buruk. Ketika kalian berprasangka baik, positif, insya Allah Allah akan berikan sesuatu atau hal-hal yang bernilai baik. Maka dari itu, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah akan menolong hamba-hambanya setiap itu. Seperti itu ya saudaraku ya.
Pada kali ini yang akan saya bagikan adalah sebuah amalan yang insya Allah memiliki khasiat untuk kekuatan pukulan. Nah, namun saya tidak menyarankan ini untuk mainan atau untuk gaya-gayaan, untuk sombong-sombongan atau sombong beneran gitu. Saya tidak menyarankan. Karena setiap ilmu hikmah ketika di dalam hati saja itu sudah ada niat buruk, maka ilmu itu tidak akan pernah tajrib, saudaraku. Apalagi untuk coba-coba, saya coba amalkan, saya coba sih, apa pukulan saya jadi sakti? Tidak bisa seperti itu, saudaraku. Karena yang namanya ilmu hikmah itu adalah sebuah usaha batin agar atau sebagai pusaka ya. Pusaka itu kan bisa bermanfaat atau tidaknya itu kan tergantung Allah Subhanahu wa taala. Misal kita punya pisau. Pisau itu kalau dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Ya, yang kelihatannya bisa untuk mengiris cabai dan lain sebagainya, ternyata kok tidak. Sudah dilihat tajam tapi kok buat ngiris kok kedul misalnya. Ya, bisa terjadi, saudaraku. Jadi semuanya hanyalah bentuk usaha. Dan orang yang berusaha tidak ada salahnya, saudaraku. Ini biasa dipegang atau diamalkan oleh para jawara, oleh para pendekar, oleh para pejuang. Ya, seperti itu. Jadi kalau kalian merasa perlu dengan ini, silahkan diamalkan. Ya, jangan lupa kembangkan channel ini dengan cara subscribe bagi yang belum subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian atau media sosial yang kalian punya. Adapun bacaannya sangat pendek, saudaraku. Yaitu qala Rasulullahi kul manjarob. Nah, itu. Qala Rasulullahi kul manjarob. Itu saja dibaca. Berapa kali, saudaraku? 41 kali. Ya. Versi yang satunya. Versi yang satunya lagi 9 kali. Itu tinggal pilih. Ya, tinggal pilih, saudaraku. Yang versi 1 dibaca 9 kali, tahan nafas setiap habis sholat 5 waktu. Yang versi satunya dibaca 41 kali setiap habis sholat fardu 5 waktu. Pilih mana, silahkan. Ya. Karena yang mengijazahkan dua kiai, dua guru saya. Ya. Jadi silahkan mau pilih yang mana. Tentu saja hal ini semuanya ya bagus. Ya. Semuanya boleh. Kalau saya bagaimana? Kalau saya 41 kali. Qala Rasulullah kul manjarob, qala Rasulullah kul manjarob, qala Rasulullah kul manjarob, seperti itu. Kemudian ketika punya hajat, yang dimaksud hajat di sini ya karena amalan ini terkhusus untuk kekuatan pukulan, ya maka ketika ada musuh yang sekiranya mau mencelakai kita, maka ketika musuh itu mulai mau menyerang, baca ya 3 kali tahan nafas. Ya, 3 kali tahan nafas. Qala Rasulullah kul manjarob, qala Rasulullah kul manjarob, qala Rasulullah kul manjarob. Hentakan ini. Pukul, jedet. Musuh itu nanti akan tidak berdaya. Ya, seperti itu. Hanya tidak berdaya ya. Artinya insya Allah ya musuh itu akan takut seperti itu. Ya, seperti itu ya, saudaraku. Ini hanya sebuah usaha yang saya sarankan hanya untuk pegangan, barangkali ini bermanfaat seperti itu. Namun jangan sampai di dalam hati itu punya kesombongan bahwa oh berarti saya kuat sekali karena sakti sekali saya. Berarti saya sakti, nanti saya pukulannya sangat luar biasa. Tidak seperti itu dalam memahami dan menyikapi
tentang ilmu hikmah tidak seperti itu, saudaraku ya. Makanya kalau seperti itu akhirnya banyak orang yang selalu mengkanter, selalu menjelek-jelekkan ilmu hikmah. Allah sakti apa? Allah buat apa diamalkan? Allah buat apa baca-baca cuman capek, nggak ada apa-apanya. Jadi cara Allah menolong itu tidak seperti itu, saudaraku ya. Termasuk ketika kata-kata kekebalan itu juga tidak harus diartikan kebal ongok-ongok, itu tidak. Itu hanya atraksi kalau seperti itu menurut saya. Kekebalan itu ya dengan ndilalah, kalau bahasa Jawa itu ndilalah. Ndilalah itu ya seperti ini, saudaraku. Ketika ada orang yang niat jahat, dia membawa senjata tajam. Ketika Allah menghendaki senjata tajam itu tidak boleh nempel ke si pengamal itu, bisa jadi senjata tajamnya ditaruh kemudian orangnya lupa, akhirnya tidak dibawa lagi, atau bahkan tumpul, atau bahkan memang betul-betul tidak mempan, bisa jadi. Ya, semuanya kalau kita sudah berbicara kehendak Allah, apa yang tidak mungkin, semuanya mungkin, saudaraku. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kali ini. Silahkan diterima. Sekali lagi, dalam membacanya hanyalah diamalkan sebanyak 41 kali versi yang satunya ya. Dan kalau mau versi yang satunya lagi hanya 9 kali. Ya, ketika ada musuh atau ada hajat, ya, atau ada musuh yang sudah mau mencelakai kita, baca 3 kali, tahan nafas, hentakan, pukulkan, ceker, itu saja ya. Mohon maaf atas segala kesalahannya. Sekali lagi mohon dukungannya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Dan saya ucapkan terima kasih yang sudah membantu. Mudah-mudahan kalian senantiasa dilancarkan rezekinya, amin ya robbal alamin. Cukup sekian, wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.